warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9G3 Manajemen Pendidikan Agama Islam. Di sini saya sendiri Nurlaini, ada Nazila Nurul dan Rangga Agus Sofian. Di sini kami akan mempresentasikan dan memaparkan materi mengenai Ma'iyatullah, kesertaan Allah. Ma'iyatullah. Pengertian Ma'iyatullah atau kesertaan Allah. Akidah Islam menetapkan adanya Ma'iyatullah, kebersamaan Allah, yaitu bahwa Allah SWT senantiasa membersamai hamba-hambanya. Ma'iyatullah ini memiliki dua konteks, yakni ma'iyah amah, kebersamaan dalam arti umum, dan ma'iyah khassah atau kebersamaan dalam arti khusus. Ma'iyah amah bersifat mutlak, mencakup seluruh makhluk ciptaannya, yaitu bahwa selalu ada muraqabatullah, pengawasan Allah kepada semua makhluknya. Allah Ta'ala pun memiliki pengawasan dari kalangan malaikat yang diperintahkannya olehnya untuk mencatat seluruh amal perbuatan manusia, termasuk ucapannya. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan keadilannya di yaumul kiamah kelak. Tiada Tuhan suatu ucapan yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu adil. Quran Surah Qaf ayat 18. Ma'iyah amah selain bermakna selalu ada muraqabatullah atau pengawasan Allah, juga bermakna bahwa selalu ada insanullah, kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya, termasuk kepada manusia secara umum, baik mukmin ataupun kafir. Allah Ta'ala memberikan nikmat udara, cahaya, matahari, air, makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan, dan berbagai macam kenikmatan lainnya kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, tuntutan dari kesadaran terhadap ma'iyah amah ini adalah ta'atullah, ketaatan kepada Allah Ta'ala, yakni menindaklanjuti insanullah itu dengan melaksanakan yang perbuatan baik dan ibadah yang diperintahkan olehnya. Ma'iyah khassah atau kebersamaan Allah dalam arti khusus bersifat muqayyad atau terbatas, dan khususnya mencakup orang-orang yang beriman dan beramal soleh saja. Hal ini tergambar dalam firman Allah, yaitu innallaha ma'as sabirin, yang artinya bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Kemudian dalam firman Allah yang lain, yaitu la tahzan innallaha ma'ana, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Jadi ma'iyah khassah atau kebersamaan Allah secara khusus ini bermakna bahwa senantiasa ada ta'yidullah atau dukungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Keyakinan terhadap ma'iyatullah, kebersamaan Allah ini, baik ma'iyah amah maupun ma'iyah khassah, harus selalu tertanam dalam diri kita, sehingga kita terbentuk menjadi pribadi muslim yang taat dan yakin terhadap ta'yidullah atau dukungan Allah atau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh gerak langkah hidup kita. Mukmin secara istilah dalam bahasa Arab, mukmin atau mukmin yang sering disebut dalam Al-Quran berarti orang beriman dan merupakan seorang muslim yang dapat memenuhi seluruh kehendak Allah dan memiliki iman kuat dalam hatinya. Selain itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa mukmin tidak serta-merta berarti orang beriman, namun orang yang menyerahkan dirinya agar diatur dengan Islam. Selain itu, mukmin juga dapat dikatakan orang yang memberikan keamanan atas muslim. Dalam surat Al-Hujurat dijelaskan, orang-orang Arab Baduy itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami tertunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 14. Ayat ini menjelaskan perbedaan antara seorang muslim dan orang beriman. Selain itu juga termaktub dalam ayat berikut.
Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Kafir-kafir ingkar nikmat Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 83, yang artinya mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah. An-Nahl ayat 83. Allah menjelaskan dalam ayat ini tentang kesombongan dan ketinggian hati kebanyakan manusia. Mereka mengetahui dengan gamblang bahwa benda-benda itu seperti batu, kayu, besi, dan lain-lain yang menjadi bahan bangunan tempat berteduh mereka, dan kapas, katun, bulu-bulu domba, dan kulit binatang lainnya menjadi bahan pakaian dan keperluan mereka sehari-hari, merupakan karunia yang datang dari Allah, bukan dari sembahan-sembahan mereka selain Allah. Bahkan bukan pula dari usaha tangan mereka sendiri. Namun demikian, mereka mengingkari bahwa nikmat itu dari Allah, sehingga merasa tidak perlu berterima kasih, memanjatkan doa, menyembah, serta beribadah kepada Tuhan yang Maha Pencipta dan Pemberi nikmat. Mereka memandang bahwa nikmat karunia itu berkat patung dan pujaan-pujaan selain Allah, memandang sebagai hadiah alam semesta semata-mata yang ada dengan sendirinya. Pengertian lalai merupakan penyakit berbahaya. Bila seseorang telah terjangkit dan penyakit tersebut sudah melekat pada dirinya, maka ia tidak akan lagi menyibukkan dirinya pada ketaatan Allah, sehingga ia akan menyibukkan diri dengan berbagai perkara yang tentunya sia-sia dan jauh dari zikir atau mengingat Allah. Jika ia melakukan amal soleh dan amalan tersebut tidak dibalut dengan sifat khusyuk, tunduk, kembali atau taubat, adanya rasa takut dan tidak terburu-buru serta ikhlas, demikian pengaruhnya yang buruk terhadap keimanannya. Dalil lalai Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman yang berbunyi, walaqad jarana li jahannama katsiran minal jin wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal anami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Akibat bermaksiat kepada Allah
Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, kebaikan dan keburukan, kuat dan lemah, menang dan kalah, dan seterusnya. Manusia tidak ada yang dapat melepaskan diri dari suatu kemaksiatan. Jika diantaranya akibat melakukan kemaksiatan itu sehingga terhalangnya ia dari ilmu dan rezeki, maka akan timbulnya perilaku menyimpang antara dirinya dengan Allah, dan begitu pun dengan dirinya dengan orang lain, sehingga itu akan mempersulit urusannya. Lalainya hati dan badan, terhalangnya dari ketaatan, sehingga menumbuhkan suatu kemaksiatan sejenisnya, dan melemahkan keinginannya juga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemaksiatan juga menjadi sebab hinanya ia di sisi Allah, sehingga merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Menurut Imam Al-Harits Al-Muhasibi, Risalah Al-Mustarsyidin dalam El-Salam halaman 158. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.